ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad kena pimpinan ranting Muhammadiyah ranting kunting dua yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, sempat, kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan nikmat itu semua, alhamdulillah, kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama thalabul ilm di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tiap-tiap umat adalah seorang rasul, itu tidak lain supaya menyeru ibadah kepada Allah dan tinggalkan tagut. Ini di ajaran Islam. Bahkan kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencakup 3 perkara. Ada beriman pada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kenapa kita ulang-ulang terus masalah ini? Kadang kita lihat kesyirikan sudah ada di mana-mana. Bahkan munculnya penyakit ini yang sudah kita kadang yang sebelumnya tidak ada mungkin. Dikarenakan apa? Karena perbuatan sudah fahisyatun mubayyinatun. Berbuat fahisyah sudah secara terang-terangan. Sehingga Allah menurunkan penyakit sebagai ujian untuk kita semua. Sampai kita itu diuji oleh Allah. Ketika dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita diuji apakah kita mampu melangkahkan kakinya untuk ke masjid ataupun tidak. Kadang-kadang ke mall-mall mampu, Pak, tapi kapan neng masjid ini langkah kadang-kadang terasa abot. Padahal ya Allah, neng Jogja mall kadang aduh, tapi malah mampu. Sampingnya masjid kadang orang mampu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang lagi musim Covid, anak sing numpangi mana dibesar-besarkan. Seolah dengan ada Covid manusia tidak boleh ibadah. Bila ngomong, Pak, apa ibadah saya kira oleh dan oleh berkerumun. Berkerumun. Tapi giliran kita nggak boleh berkerumun, malah sing ngelarang, malah anak-anak kerumunan yang lebih besar, anak-anak konser. Kadang bingung. Ya. Padahal di jiwa kita itu kita harus ngopeni 3 perkara ini, 3 macam yang ada di jiwa ini. Pertama ada yang namanya fisik. Yang kedua ada akal. Yang ketiga ruh. Diopeni kabeh. Ya, kita bagaimana cara ngopeni fisik? Ya, bukan hanya cuci tangan, maskeran, ya duduknya, ya jangan dekat-dekat, tidak berjabat, bukan cuma itu. Itu ya, kita hidup harus bersih. Ya, maskeran juga kita nggak ada corona pun selalu bawa masker. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan pada kita. Padahal menurut dokter ya salaman orang boleh. Mau kena penyakit. Keluar rumah juga
Karena penyakit alhamdulillah sampai ransa wulu lor, ransa wulu tidur, Jubang, ya, Hulu Sari bahkan perbatasan. Saya pakai barang rutin. Ya, saya rutin ke sana, alhamdulillah tidak apa-apa. Sampai begitu Ramadan, Ustaz gimana Ustaz? Kepan baca. Kira-kira sholat ide penganak naulah datang keder Pak. Dari pimpinan pusat disuruh melaksanakan di rumah. Gimana kan saya itu ya sudah, saya tuh ya walaupun ini saya bukan berarti bangga, tapi saya akan kembali pada Quran. Karena kembali pada Quran, saya sudah merasa puasa sebulan penuh, disuruh akhir melaksanakan puasa suruh apa? Di akhirnya walituk milul iddata walitukab illallah. Berarti saya menggunakan dengan takbir pada Allah, takbiran ya. Di masjid kita baca takbir. Kalau bisa di jalan-jalan, di rumah-rumah takbir semua. Sehingga sebelum sholat id pun kita takbir. Ya, alhamdulillah pun ternyata sholat id ada yang pengalaman yang sangat luar biasa COVID ini Pak. Saya di perdagangan itu dari PDM, sudah dari Patekku, Budi Arafah, saya melarang semua. Nggak boleh. Karena saat desa cuma Muhammadiyah Pak. Ini rumah baik. Jadi Pak, aku sudah pingin ya pada rumah. Masjidin lah kan kamu suara pandai tutup. Terus anak-anak baik karena menurut MUI, insya Allah jalur zona hijau tidak mengapa. Melaksanakan alhamdulillah sing biasa paling oleh satu zakat Pak dapat 2,5 juta. Orang usah ngundang khotib cukup sing biasa orang takut orang loronan tok alhamdulillah sing coba apa. Ini pengalaman. Kenapa? Karena di masjid ya pas di Palem itu Pak suruh jaraknya 1,5 meter, 2 meter sehingga orang muat. Karena orang muat anak musola takbir. Akhirnya pada marane alhamdulillah malah wis rapat orang apa oleh akeh, tapi sampai sekarang alhamdulillah belum dengar ada yang kena pula. Ya, maka kita supaya tadi. Bagaimana cara menjaga fisik? Disuruh makan yang halal ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, ya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu makanlah. Sudah suruh makan mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi semuanya dimakan silakan. Buah-buahan apapun disuruh dimakan semuanya. Bahkan silakan binatangnya. Tapi yang suruh makan yang halal lagi thayyib. Berarti kita suruh makannya jaga fisik mangannya sing halal terus sing thayyib. Kalau makan halal thayyib itu perintah Allah, pasti ngandung manfaat. Ternyata kalau kita makannya halal thayyib, imun tubuh kita jadi kuat. Sehingga penyakit yang tadinya virus mau masuk bisa tertolak dari dalam. Sangat luar biasa ini. Itu resep dalam Al-Quran. Tapi setan pun pinter. Karena Allah suruh makan yang halal lagi thayyib, setan nyuruhnya apa? Jangan makan yang halal, yang thayyib, makannya disuruh yang haram. Kenapa? Kalau makan haram, imun tubuh kita jadi lemah sehingga tadi ada virus masuk, bisa melebihi ngerogoti. Ya, maka kita lihat kejadian ini di mana mulai ada virus ini. Di Wuhan makannya asal-asalan. Bukan semua Cina di Wuhan. Di sana masyarakatnya mangan tikus. Ya Allah, mangan kelelawar. Mangan apapun di sana. Tidak lihat halal haram sehingga ada orang yang begitu kena corona langsung jatuh lagi secara tubuh. Kenapa fisiknya lemah? Maka kita Islam suruh ini. Alhamdulillah di Indonesia gak ada yang kena corona langsung geletak. Yang kedua, kita akal juga perlu dibina. Dengan apa? Dengan seperti ini. Dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita mengamalkan dengan ilmu. Apalagi mengamalkan dengan ilmu, insya Allah mantap. Nah sekarang kenapa kita ada anak berselisih? Ternyata tidak paham ilmu. Ya Pak, contohnya aku pengen nangkarang sembuh. Waktu ngisi pengajian, ya uangnya wis mati, tak kira urip Pak. Walimatul akikoh. Ternyata akikoh yang baik sing wis. Untuk isi walimatul akikoh. Begitu datang ke sana ternyata akikoh sehingga nangkono ada pro kontra. Sebagian orang oleh karena kewajibannya orang tua.
Si Jene ngomong apa salah ya? Apik Aku sengaja menang baik karena wis tekan nang kono. Ternyata begitu dibisikkan aja nyinggung gue yang bukan teman-teman tersinggung. Justru tak singgung, Pak. Begitu disinggung, alhamdulillah justru jadi aku rajin oleh pada itu. Kenapa? Karena orang paham. Maka pentingnya akal supaya ini belajar ilmu pengetahuan paham. Saya tidak mengatakan halal atau haram, boleh tidak. Saya nggak mau nyinggung, tidak melarang, tidak memerintah. Tapi saya akan jelaskan apa itu yang namanya akikah atau akekah. Al-iqah dijelaskan. Maknanya apa? Ternyata boleh dijelaskan bagaimana hukumnya, caranya bagaimana. Ternyata begitu dijelaskan. Paham ilmu. Orang jengkel semua katanya angker. Wah kita sudah tikit bakal konangan ya. Ternyata apa-apa Pak. Lo jangan takut dengan bayangan. Belajar ilmu disampaikan pada umat. Alhamdulillah aku jelaskan yang namanya al-iqah, akikah bahasanya akikah. Itu al-iqah itu dalam kitab Al-Mukhtar ada disebutkan ismun syahrun, nama rambut. Nama rambut makhluk yang baru lahir baik manusia ataupun binatang. Ternyata nang kampung nemberasan krungu, Pak. Oh, nyata pahami nebus. Ya, tebusan. Dijelaskan. Berarti aku duwe kebo lahiran arane Gudel. Begitu lahir Gudel, rambutnya arane Al-Iqah. Duwe wedhus lahir arane Cempek, rambutnya Al-Iqah. Bojone yang lahirna arane bayi, rambutnya Al-Iqah. Berarti nyopan takon ki acara ki sing gombae sore. Pun pejah Ustaz, ya tuh. Oke, waktu anu kembali pernah cukur rambutnya durung ya. Ya wis ya. Aduh berarti pandirnya kayak kepimen ya karena wis cukur. Padahal al-iqah nama rambut makhluk yang baru lahir. Wis bapaknya nyenengan cukur apa durung? Wis berarti duduk akikah. Jadi kan enak jelaskan nih. Begitu berarti kayak duduk akikah tapi rezekinya akeh nyenengan selamatan kados niki syukur mari Gusti tasakuran karena oleh rezeki saking Gusti Allah akeh tangga tepis miringnya endarasan rezekine njenengan berarti tasakur atau syukuran. Berarti tasakur kawan nggih. Ora apa-apa ternyata. Oh, kados niki. Berarti sira alika apa? Menyembelih binatang dikarenakan bayi baru lahir. Jelas kapan nyembelihnya tadi yang satu. Ternyata begitu selesai, Pak, kiai konare pencerahan nemberasan dikupas. Sing ditebak dari pada timur ini bukan ternyata malah senang. Kita kembali pada ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan jin manusia tidak lain untuk ibadah dan mengutus rasul tiap-tiap umat tidak lain supaya rasul itu mengatakan ubudullah wajtanibut tauhid. Jadi kita itu sembahlah Allah. Jadi langsung ngaji seperti ini insyaallah nanti paham. Angger sing ora paham kadang-kadang mau timbul tukaran. Nah, maka pentingnya ngaji. Jadi iman pada Allah yaitu mencakup tentang rububiyah. Ini ngaji Pak. Akal kita harus dibina tadi yang sebutkan masuk sekarang PKI punya ini. Kita itu kadang-kadang ya pikir seperti itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kita mengenengadahkan pada Allah minta berdoa. Kenapa? Kita jangan terlalu mengandalkan akal. Kita berjuang iya, tapi harus diiringi dengan doa. Kadang-kadang kita melupakan. Bahkan saudara-saudara kita berbuat salah, kadang kita hujat, jauhi. Padahal kadang-kadang karena tidak paham. Sebagaimana tadi, akikah untuk mbahnya. Ternyata karena tidak paham. Perlu dijelaskan, oh kayak aku Ustaz. Tapi orang usah dipukul. Tujuh akikah, coba nggak ngomong kasar. Mereka malah marah. Tapi dengan dijelaskan ilmu, alhamdulillah. Maka dalam ini kita tadi akal kita diisi dengan ilmu, termasuk pada perkara ini kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Al-imanu billah. Al-imanu billah tabaraka wa ta'ala wa tasdiqul jazm wal iqrarul kamil. Jadi sebutkan iman pada Allah Subhanahu wa taala wa tasdiq. Dia pembenaran secara jazm. Jazm apa? Jazm itu kalau bersukun. Sukun siapapun bunda berarti pembenaran secara bulat. Ya, itu namanya kita iman pada Allah, membenarkan secara bulat-bulat wal ikrarul kamil dan ikrar secara
Jadi kita benar-benar beneran yakin bareng Gusti Allah. Karena nasi paham iman gue maring kita sing ngarep iman sebenarnya percaya. Padahal percaya iman Ustaz. Oh iya, sehingga kadang dibahas iman itu ya sekedar pahamnya antuk minabila wa malaikati itu saja sudah bolak-balik. Karena sing ngarep iman cuman percaya. Padahal kan cuma percaya, setan pun percaya kepada Allah. Tapi dikatakan kafir. Kenapa? Aba wastakbar wa kana minal kafir, karena enggan dan sombong. Percaya tapi ora gelem nglakoni perintah Gusti Allah, sehingga iman maring Gusti Allah mencakup telung perkara. Pertama, yaitu iman pada Allah maring rububiyah Allah. Ya, tadi makna rububiyah sih apa? Kita harus paham lagi. Dalam rububiyah itu ada 5 makna. Sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur, sang pemberi, sang pengada dan pemusnah. Belanda ketika orang bahasa Indonesia ada orang ketemu. Mencakup telu coba kata-kata yang mencakup 5 kayaknya ana ora bahasa Indonesia. Tidak ada. Sehingga pantas kalau terjemahnya kadang beda. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dimaknani apa Rabbul alamin? Tuhan semesta alam. Tuhan itu Tuhan itu penguasa langit. Berarti sing kuasa bumi siapa? Ana mana sing maksudnya di sini yang mengatur alam semesta. Kalau cuma mengatur, yang memiliki siapa? Nah, kadang-kadang makanya di sini Rabb kadang terjemahnya beda. Biar selamat Rabbul alamin, Rabb semesta alam gitu. Jadi di sini al-tauhid atau mengesahkan dengan rububiyah Allah, iman pada Allah terhadap rububiyahnya, di sini maksudnya apa? Maknahu al-i'tiqadul jazm wal iqrarut tam bi anna Allah ta'ala wahdah rabbu kulli syai' wa malikah la syarikalah. Jadi maknanya al-i'tiqadul jazm, keyakinan secara bulat-bulat, wal iqrar tam, mengikrarkan secara sempurna, bi anna Allah ta'ala wahdah rabbu kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja adalah Rabb yang menguasai segala sesuatu alam. Semuanya yang menguasai segala sesuatu adalah Allah, wa malikah, dan yang menguasainya. Jadi sebing Rabbi kulli, Rabb setiap sesuatu, juga wa malikah, yang merajai, yang menguasai. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan akan disebutkan sini huwal khaliq, dia Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq, wal mudabbirul alam, yang mengatur alam semesta. Nah, kita harus yakin terhadap itu. Yang seperti itu pun ada ya zaman kafir Quraisy dulu mengakui tentang ini semua. Disebutkan wal musyrikun al qadama alladziina basara alaihim rusul fakulluhum ya'taqidun. Wal musyrikun, dan mereka orang-orang musyrik, al qadama, yang terdahulu, orang musyrik zaman dulu, yang qadam, alladzi basallallahu ilaihim rasul, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka seorang rasul. Jadi kafir Quraisy zaman dulu yang mereka diutus Allah mengutus pada mereka seorang rasul, disebutkan di sini fakulluhum ya'taqidun, maka mereka semua itu punya keyakinan anna khalaqal alam wa razaqahu Allah wallahu wahdah, anna khalaqal alam, bahwasanya yang menciptakan alam, wa razaqahu, dan yang memberi rezeki, wallahu wahdah, dia cuma Allah saja. Berarti kafir Quraisy ngaku sing menciptakan alam semua Allah, yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang mereka, wala in saltahu man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Yen sira Muhammad gelem takon maring wong kafir Quraisy, sapa sing nyipta langit lan bumi? Sak tenane wong-wong kafir Quraisy ngomongnya Gusti Allah. Ini ayatnya ada di surat Luqman ayat 25. Di surat Luqman ya ayat itu khamsa wa isri. 25 surat Luqman. Jadi Allah berfirman wala in saltahum, jika kalian tanya Muhammad kepada mereka orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, lamnya taukid sak tenane, sungguh
ditambah fi'il mudhari ditasdid. Sungguh-sungguh berarti artinya apa? Pasti. La yakulunallah, pasti wong kafir Quraisy bahkan mengatakan, dia berkata Allah. Boleh alhamdulillah kalau begitu katakan Muhammad pada orang kafir Quraisy itu, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau orang kafir ternyata ngaku ditanya, siapa yang menciptakan langit bumi? Wal amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaqulunallah. Faqul afala tattaqun. Qul katakan Muhammad, katakan pada orang kafir Quraisy, majar cukup minas sama'i wal arsy, apakah yang memberi rezeki padamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa yukhrijul hayya minal mayyiti, jadi wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Sing gawe makhluk urip tekan sing mati sampah. Sing bisa gawe ayam tekan endog sapa? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mampu menciptakan yang mati dari yang hidup, artinya apa? Telur dari ayam, ataupun biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan, atau sebaliknya. Siapa yang menciptakan itu, yang mampu mengeluarkan itu? Ternyata orang kafir Quraisy mengatakan, wa mayyutabiru amr, sedikit langsung sudah nggak mau nyampur. Ya ini kadang bagaimana kita mau kuat pada baik Islam anggenang kuburan disebutkan dari lebene hari mare talken apa marobuka wa nabiyuka wa medinuka, jawab Allah Rabbi Muhammad Nabi al-Islam adini. Tapi kenapa keluar dari kuburan? Lah nyong tas ngemian ngomong ayat Ustaz. Lah nyong tak biar sing bapak yang bapak Muhammadiyah dan Rasulullah bapaknya sementing Muhammadiyah. Lah nyong tak kan ngomong dan seterusnya. Kenapa enggak mengatakan Islam agamaku? Muhammadiyah hanya organisasi. Dan dengan anggere lagune sing kemutan. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Gerakan ya? Gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Lah silakan itu wadah, memang diperintah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Adalah ada. Tapi jangan berarti jadi tujuan. Seolah-olah selain kita adalah salah. Yang benar adalah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka sering kita sampaikan, tolong jangan ya, seperti Bapak itu tujuannya apa? Biar jere paturidin buang. Qala Allah, qala Rasul. Karena bagaimana Muhammadiyah pun punya pegangan hukum, yaitu berdasarnya Al-Quran dan hadis. Tentunya harus ada bayani, burhani dan irfani. Ini kadang-kadang kurang kejelasan. Nah, ya. Jadi ada bayan, ada penjelasan, ada burhan, pengambilan dalil yang sahih, Quran dan hadis, irfan, kearifan lokal. Maka di Muhammadiyah seringnya nganggo batik. Coba jenengan jadi seragam-seragamnya sering nganggo batik ora? Batik. Kenapa ada irfan, kearifan lokal? Tapi kadang-kadang pada saklek-saklek senengnya ya Allah. Dakwah pengen gebuk. Padahal dakwah itu menyayangi bukan menendangi. Merangkul bukan memukul. Kenapa? Saya pun dulu jahil. Duit langka-langka, kutuku paling kembang mawar, kembang melati. Ya Allah, langka-langka duit. Terus gini ngendi? Cantel lenang nganggo papa gedang, cantel lenang sort ning dhuwure jembatan kayu. Ya Allah, paciman mangan sahabat, soki tutul, soki rengginang, soki gedang. Durung siong ya. Ya itu kan apa enggak paham. Setelah pahamnya saya ki jangankan butuh wala diwain bemok. Diwain itu pangan baik karena tidak paham. Jadi kita sadar, saya dulu jahil. Setelah paham, kita enggak mau seperti itu. Maka kita itu kasihan pada mereka yang enggak paham. Maka dirangkul. Ternyata kalau di sini mereka semua ngaku. Coba wong sing ora salat, ahli judi, tanya sing nero jadi siapa? Gusti Allah itu salat itu.
Tetap titik baik sekalian kan. Iya. Apa bedanya dengan ini? Ibadah titik baris. Tapi ditanya ngaku. Ya makanya kalau kita kan sudah tahu harus yakin sehingga langit bumi Allah yang ngasih rezeki Allah kudu gelem ibadah maring Gusti Allah. Tingkatnya pertama tadi. Kalau sudah yakin yang menciptakan langit bumi Allah gelem ibadah, mau ibadah kepada Allah. Kalau sudah ibadah pada Allah, mau beribadahnya hanya kepada Allah. Jadi awalnya ada ibadah di situ, Pak. Wis nyaruk di alam ora apa-apa wis. Kadang-kadang kan oh kita nggak berikhlas karena Allah, harus ikhlas. Jangan ini ria, nggak boleh. Kadang-kadang akhirnya kok orang gelem, ya orang apa? Nyaruk di alam wis kon masya Allah mau na ini. Moga-moga Allah mengasih pahala, moga nggak apa-apa disanjung dikit. Iya. Diangkat dulu. Tapi nggak sesuai diarahkan kepada ikhlas karena singaran ikhlas kayak orang langsung latihan Pak. Kadang-kadang sampai anak sing ngomong nyong pan durung bisa tak sini memang pengajaran bisa durung bisa ikhlas tak saya maksudnya nyong pengen ngarep-ngarep pahala kowe arane ya ikhlas tapi pahamnya dari ngarep-ngarep pahala berarti Orang ikhlas. Ya Allah, kau bocah cilik kan pengajar ngaji di bawah duit di sini orang apa? Gua nggak harus paham kebutuhan. Orang di bawah duit pun akan jalan berangkat. Pertama karena duit. Nah ini makna dari bertahap. Kita pun kadang-kadang saya di pengajian saya sering singgung. Alhamdulillah sekarang pengajian kayaknya jarang sing ngobrol Pak. Awalnya apa? Ya mereka ngaji itu satu karena pengen ketemu teman. Jadi ngaji karena batirnya ngaji Pak. Oh berarti mangkat? Iya, ya ini mana mangkat. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka perhatikan kita? Tidak. Ngobrol karena ketemu kanca. Ustaz ngomong nakal-nakal. Anak maning karena arisan. Ngaji aja yang durung oleh semangat tapi wis oleh. Maka dari sini kita arahkan. Kita tujuannya ngajinya bukan arisannya. Nanti mangkat terus. Tujuannya ngajinya bukan karena temannya. Karena keutamaan sebutkan. Buat dapat pahala, dapat ini. Kadang-kadang durung apa-apa langsung desekak seter yang melaju kabel. Kayak saya ketika di paket barang-barang Pak Imam di sana ya Allah. Dan ini biasanya ada pada langkahnya cak metu ternyata pada dolanannya reminan. Saya samperin kapuru pada melayu-melayu. Begitu sih jago ngapuran itu daripada ngobrol ya mendingan dolannya orang duitan. Ini gue paparan apal. Ternyata begitu kumpul nang kono nembeng om gawekna susu pada orang duitan apa daripada ngerasa dulu mendingan aja. Sih bisa mendingan aja pengen terawih. Kan jadi nak orang terawih. Sama kita di kadang-kadang saya dari PP itu anak setuju orang aneh Pak. Dari PP tujuannya bagus terawih di rumah supaya jadi imam di rumah. Hafalannya akeh bagus orang Pak. Bagus. Tapi praktek di lapangan ternyata mendingan remi daripada orang di terawih. Dia ngomongnya bisa orang terawih. Jadi orang tidur oli tapi neng rumah terawih ya kayaknya diguyuri dempit tuh bacanya dora lancar mulai. Ana sing mana? Lah nyong imam nang anake guyone terus apa biasa tuh jago. Kadang-kadang adu posisine wis terawih ora apa-apa. Akhirnya terawih maning paling sok balikin sok disabun bae wis ning orang rumah. Engkau bisa pindah sing terjadi orang malah nang enggak bisa cari tempat lain. Aku yakin. Kenapa? Tidak semuanya merasakan seperti itu. Tidak semua orang Muhammad pinter kabeh, Pak. Ya. Jadi ada yang pindah. Ternyata ada banyak yang pindah. Akhirnya apa? Ya lumayan. Kadang-kadang pengurusan konsisten. Ngelarang tapi dewek Kolak. Lah ngelarangnya pimen dari PDM harus out semua. Tidak lihat jadwal ganing nangkana khotib nangkana. Bingung. Ya saya di pantai itu sudah nggak ngisi lagi sana. Tapi itu sing nyata apa sing ngisi? PDM. Ini kadang-kadang ya kenapa? Ya karena nggak sesuai. Dari sananya kepengennya kompak. Yuk kita kompak ini. Tapi kadang-kadang tetangganya orang kompak. Maka harusnya apa? Yang tegas itu harusnya
pemerintahnya. Kalau benar-benar mengatasi COVID, pemerintah mengatakan PSBN kalau bisa, jangan PSBB. Iya, jadi jangan besar, berskala besar, berskala nasional. Ustaz duitnya sih nanti ada itu digunakan. Insya Allah terkompak. 2 minggu, 3 minggu selesai sudah jelas. Tapi yang orang kompak, nangkene tutup, nangkene buka, nangkene ya akhirnya. Sengaja. Jadi kita itu harusnya pemerintahnya yang tegas, ormas, organisasi mendukung. Jadi insya Allah ya gitu. Jadi yang kedua, setelah kita paham yang kita itu Allah, itu ibadah mari Gusti Allah, sehingga kita lihat orang musyrikin dikatakan dia masuk jahanam, kafir keluar surga jahanam. Kenapa? Padahal ngaku yang menciptakan langit bumi, Allah ayatnya banyak. Tapi ternyata dia masuk jahanam. Kenapa masuk jahanam? Karena dia ngaku rububiyah, tapi tidak mau ibadah hanya pada Allah. Ngaku tak ngaku. Tapi ingin gantung hidayatul anwat. Ya gaman-gaman digantungi kayu-kayu sing tempat-tempat angker jare endah. Ya bisa anaknya ya Allah kekuatan dan seterusnya. Masih ibadah maring selainnya Gusti Allah. Yakin yang menciptakan Gusti Allah, yakin. Tapi kalau ibadah hanya pada Allah kayaknya berat. Dan paling presiden kudu melalui perantara lo karena ibadah langsung maring Gusti Allah. Harus melalui wasilah. Sehingga dari yang tahlilan Pak, Al-Fatihah kurang mantap. Itu sudah ketika fakir, toko misal siapa soal terjailan itu agak kurang mantap. Ya harus ada wasilah. Nah ini padahal tahlil boleh nggak boleh, baik bahkan kalimatun thayyibah. Bahkan kita harus kembali pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai Allah sayang dengan kita, yang sampai meninggalnya akhir ayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Coba la ilaha illallah ucapan itu sangat luar biasa. Allah sayang. Kenapa sayang? Coba andaikan kalimat yang lain kira-kira berat enggak? Berat. Kalimat thayyibah itu gampang, Pak. Kenapa gampang? Bibir orang usah gerak-gerak pun bisa. Jangan coba mengucapkan kalimat itu tanpa menggerakkan bibir, kira-kira bisa enggak? Bisa. Coba selain dengan harus gerak bibirnya. La ilaha illallah. Enggak usah nempel-nempel pun bisa. Badannya enggak usah gerak, bisa. Maka kalau sayang badan kita yang sudah lemah, tidak dituntut cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, la ma'budah illallah, dan seterusnya. Jadi ibadahnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terangkan di masyarakat terus ya. Sebenarnya tadi saya mau bahas tujuan bahasa masalah tentang beriman pada malaikat, sudah saya kopikan. Tapi ini juga sangat penting juga karena tauhid ini juga dibolak-balik. Kenapa? Karena supaya jangan sampai kita kena syirik. Bahkan seabdul seutama-utama ibadah dalam mengesahkan Allah. Karena kalau nggak paham ini kena kesyirik, Pak. Takutnya kena syirik. Ya, itu bedanya tipis sekali. Kayak musim corona. Kalau kita meyakini yang mematikan corona itu adalah bisa syirik, kita harus yakin yang mematikan Allah. Jadi ngasih penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Jadi harus yakin itu. Kadang-kadang terlalu panik sekali. Kita Islam itu tidak usah panik sekali. Penyakit datang dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Berarti kalau dikatakan kena, kalau tidak juga tidak. Jangan sampai kita itu sampai ingin berlebih-lebihan, takut dengan corona tapi tidak takut dengan mati, dengan ajal kita. Karena orang yang model kayak gue, Pak. Nggak masker terus, Pak. Ini pasar masker. Tapi wong wadon nganggone catoke cekak terus cendek. Pokoknya diler, yang penting maskeran. Iskon maskeran terus. Iya, tadi bukan kena corona ya. Tapi kayaknya dikatol apa, Pak? Kadang-kadang. Ini kan kadang-kadang. Padahal kan kita kena corona belum tentu, Pak. Bukti saya nggak kena. Ada yang kena, ada yang tidak. Tapi kalau mati kira-kira pasti nggak? Pasti. Tapi hal yang pasti malah nggak takut karena maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena sudah terlalu malam, jam berapa?
Nah, sudah tengah 10 ya, kita minta maaf ya, mudah-mudahan disampaikan. Intinya dari pembahasan ini, kita beriman pada Allah, iman pada rububiyahnya. Kalau yakin tentang rububiyahnya, kita harus mengilahkan Allah, ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian berdoa melalui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.